SJW mesti tahu, komika tuh nggak pernah menganggap SJW terlalu serius. Sebaliknya, tapi SJW serius banget nanggepin komika. Orang semuanya milih Ahok, lo memilih Anies, itu kenapa sih, Ji? Gue penasaran, ya Allah ini orang mau aneh, mau ngetop, atau mau melawan arus tuh. Pernah dapat foto Tete gak? Oke, pertama gue mau nanya soal show lu yang besok ini nih, si Komodo Domino ini kan sebuah show yang kalau gue baca-baca. Lu langsung cepet ngomongnya ya. Orang-orang tuh biasanya ngomongnya terbata-bata loh. Aduh, gue jadi grogi nih sekarang. Abis ini gue terbata-bata nih jadi. Ya, karena sorry. Oke. Iya, soal Komodo Domino ini kan temanya kalau nggak salah soal ketersinggungan. Dan gue pernah denger juga entah di podcast lu atau di video lu di mana bahwa lu bilang bahwa lu orang tuh nggak pernah boleh bilang komedian, komika jangan sampai nyinggung orang gitu, karena memang namanya komedi udah pasti nyinggung orang. Nah mungkin yang gue mau nanya itu sebenarnya batasan-batasannya tuh di mana sih? Karena misalnya gini kayak banyak yang bilang kan lu kalau mau nyinggung orang nyinggung yang lebih di atas dong gitu, yang lebih powerful dong gitu. Jangan nyinggung misalnya yang termarginalkan atau apa gitu kan. Gak cuma di Indonesia ya, di luar kan juga gitu, kayak misalnya Dave Chappelle atau apa kan banyak yang kayak nggak senengnya misalnya gara-gara itu gitu. Aku malah menyinggung yang lebih rentan gitu, kelompok-kelompok yang lebih rentan. Kalau lu ngeliatnya kayak gimana sih sebenarnya stand up comedy itu batasannya harusnya kayak gimana, dan yang mau bahas besok tuh terkait ini gitu. Ya jadi ini menarik sekali karena gue tuh percaya sesuatu yang tidak dipercaya sama banyak orang. Itu tadi yang lu angkat adalah soal punching up dan punching down. Katanya kalau komedian tuh nonjok ke atas, jangan nonjok ke bawah. Yang ke bawah kasihan, udah di bawah lu tonjok gitu. Tonjok dong orang-orang dalam puasa, orang-orang punya posisi penting di masyarakat. Nah ini kendala gue. Masalahnya gue gak merasa mereka di bawah. Gue kadang-kadang merasa, kenapa lu ngeliat orang dengan disabilitas di bawah? I think it's fair play. Kita semua sama. Gue ngeliat orang yang buta, orang yang tuli, teman tuli, orang pakai kursi roda, sama dengan orang-orang lain gitu. I don't think I'm punching down. Lu siapa yang naruh mereka di bawah, itu argumen gue. Oh ya, menarik juga. Iya, itu argumen gue. Karena alasan gue nonjok ke atas, justru karena gue nggak ngerasa dia di atas, justru gue ngerasa dia di sini, entah itu politisi, entah itu pejabat. Menurut gue ada dalam peluang yang sama untuk komunikasi sama lo, dan menjadikan seseorang atau sesuatu sebagai bagian dari sebuah joke itu kan sebenarnya kan bentuk komunikasi. I'm trying to connect with you. Nah jadi argumen ini tuh sering gue pakai, tapi argumen ini nggak pernah diterima masyarakat. Ini gue tweet aja rame nih mas. Kalau gue tweet ini pasti rame. Tapi gue meyakini gue tuh nggak punching up, nggak punching down. Semua tuh sama untuk gue, egaliter gitu. Orang yang bilang, ya pembantu jangan ketawain dong, pembantu kan di bawah lu. Hubungan gue sama pembantu gue ntar nonton. Hubungan gue sama mbak gue tuh sama gitu. Memang kadang-kadang suka celah-celahan, tapi mungkin karena kesamaan itu. Gue punya yayasan kanker kan. Salah satu yang gue pelajarin dari bersama dengan orang-orang yang keluarganya ada kanker adalah mereka capek dan pengen dibantu ketawa. Kayak gue pernah bikin, waktu itu ada yang tersinggung sama gue karena gue ngomongin temen tuli. Gue sebenarnya bukan bercandain temen tuli. Gue ngebecanain juru bahasa isyarat yang nggak bisa juru bahasa isyarat. Jadi rame. Sebenarnya itu dasarnya berita. Jadi di luar negeri itu ada perempuan mengaku bisa, tapi nggak bisa. Dan itu rame gitu. Orang-orang yang bisa juru bahasa isyarat lah ngomong apa ini orang. Kan lucu ya menurut gue. Ada orang sok-sokan mengaku. Itu bener-bener real. Terus udah gitu gue jadiin itu sebuah karakter dalam sebuah konten gue yang judulnya Berita dari Neraka. Terus rame. Terus udah gitu cara orang berargumen menjelaskan ke gue adalah, lu kan punya yayasan kanker. Emang lu akan ngetawain pasien-pasien kanker itu? Emang lu akan menjadikan mereka bahan bercandaan? Jawabannya iya. Karena sejauh yang gue tahu terlibat sama mereka dari tahun 2007, 2006 waktu masih gerakan, mereka tuh pengen dibantu untuk ketawa. Ada satu orang bukan stand up comedian ya, dia lagi belajar stand up. Moga-moga bisa jadi stand up comedian. Dia tuh kanker. Dan semua joke-nya tuh tentang dia jadi pasien kanker. Gue ngobrol sama dia, kenapa lu melakukan ini, penasaran karena gue pengen tahu perspektifnya. Karena dia bilang, gue capek dikasihanin. Nah ini orang-orang yang bilang, jangan diketawain dong yang ada di belakang itu. Mungkin nggak paham perspektif itu. Nggak paham bahwa mereka tuh nggak mau ditaruh di bawah. Mereka tuh nggak mau dianggap
ngomongin mereka tuh punching down. Mereka tuh pengennya inklusif kok. Mereka tuh pengennya rata sama kita. Makanya ini pertunjukan kan pertunjukan yang didesain inklusif. Itu adalah deck untuk teman kursi roda, di sebelah sana untuk teman tuli, lengkap dengan juru bahasa isyarat. Ini pertunjukan yang didesain dengan inklusif gitu. Ada guiding block untuk teman tunanetra sekiranya dia mau kesini tanpa pembimbing. Karena gue kenal dekat sama mereka, gue tahu yang mereka inginkan itu justru kesetaraan. Termasuk dalam menjadi objek tertawaan. Jadi gue nggak ngerasa ada batasan sih dalam bercanda. Dan kadang-kadang mereka butuh untuk dibantu ketawa. Dan mereka mau dijadikan objek tertawaan. Tentu gue nggak bisa bilang semuanya senang. Ya. Tapi yang gue coba untuk sampaikan adalah gue nggak salah juga untuk menjadikan teman-teman ini sebagai objek tertawaan. Di sisi lain ada banyak yang pengen dibantu, bukan cuma inklusif, tapi untuk capek gue dikasihanin. Jadi gue lebih memilih untuk ketawa. Di roast dong gue gitu. Iya, bener. Waktu itu ada, gue lupa siapa ya, Andrew Schultz atau Dave Chappelle, gue nggak ingat sama sekali. Terus ada orang pakai kursi roda duduk di depan. Terus dia mulai dengan nyela-nyela orang ini. Terus semuanya kan ketawa kan. Terus udah gitu ada yang teriak dari samping gitu, sesuatu yang kayak don't do that atau apa segala macam. Terus dia bilang, this is fair game, dia beli tiket nonton di depan lagi. Pasti tahu dia bakal dibahas, bener nggak? Terus dia bilang iya. Jadi maksud gue ngerti gak? Kadang-kadang bukan dianya yang marah, kadang-kadang orang lain. Iya. Tapi orang lain itu seringkali nggak selalu, itu justru punya sudut pandang yang dismissive sama teman-teman ini.